Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini bocah belajar tani akan melanjutkan sesi 2 atau part 2 nya dari cara olah lahan bekas tanaman padi dan juga bekas menggunakan bahan aktif metil metsulfuron yang over. Ini kemarin lahan segini untuk tanaman padi itu hampir 4 saset untuk metil metsulfuronnya. Merek dagangnya Tigul, dan ada satu lagi itu sejenis Grandali atau yang kemarin sempat merusak tanaman dari Pak Sekdes dari Kepom Baru. Dan hari ini kita lakukan pencangkulan pertama, guys. Ini pencemplongan atau pembuatan got. Ini nanti yang pinggir ini juga ada. Ini karena ini rencana dibuat atau dibikin 3 bedengan. Nah, ini si robot manusia, dan yang di sana itu ada Mbah Yamur. Dan tata cara untuk pembuatan bedengan atau pembuatan got itu sangat berbeda sekali dengan di tempat dulur-dulur semua, karena kontur tanahnya yang berbeda. Jadi kalau di sini tidak bisa lur kita cangkul seperti ada di Nganjuk. Cangkulnya pun tidak bisa model yang sikat atau yang modelnya matanya lurus. Ini harus pakai yang lancip matanya, dan juga ini sangat keras. Jadi kalau kita cangkul tidak bisa pakai nafsu dan otot. Pakainya ini harus sedikit ada ayunan yang tidak terlalu kencang tapi kontinu. Karena kalaupun diayun secara kencang, dia nanti akan lengket lur. Tidak bisa dilepas tanahnya. Ini kontur tanahnya sedikit agak liat. Ini kalau menurut salah satu dari insinyur juga disebutkan ini tanahnya tipenya grumusol. Jadi buat teman-teman yang paham tentang ilmu kimianya atau ilmu di bangku sekolahnya, ini tanah grumusol itu apa saja kandungannya. Nah, ini nanti mohon ditulis di kolom komentar lor. Nah, ini fase kedua setelah kemarin dilakukan pembersihan rumput atau gulma. Ini kita lakukan cangkul. Cangkul pertama ini nanti kita ratakan, kemudian kita tabur dolomit lor. Jadi kita tabur dolomit. Kemudian setelah ditabur dolomit, kita lanjutkan untuk dilakukan pencangkulan lagi. Nanti di tengah-tengah juga kita nanti masukkan arang sekam lor. Kita full masukkan kompos baik dari kohe maupun dolomitnya lor. Nah, seperti ini cara mencangkulnya. Ini kalau kita kasih air, ini juga bisa bikin belepotan lor, karena ini tanahnya seperti ini lor, kondisinya. Ini keras sekali. Kalau si robot manusia ini sudah terlatih lor, kalau untuk masalah cangkul mencangkul tidak diragukan lagi. Nah, selain ini nanti setelah dicangkul kita lakukan aplikasi herbisida lagi. Herbisida yang pratumbuh. Kita mix dengan Gramoxone. Nah, kemudian kapan saatnya kita aplikasi dekomposernya?
Ini lahan ini yang masih seperti ini lur. Sebenarnya sudah 2 kali aplikasi dekomposer. Nah ini akhirnya bisa seperti ini lur, karena kita tanah itu langsung jadinya itu agak sedikit gembur lur. Padahal ini tanahnya tipenya keras, tapi karena kita aplikasi dekomposer jadinya ini padahal tanah ini basah sekali lur. Dia membuat tanah itu jadi gembur lur. Itulah efek dari dekomposer yang kita berikan. Kita simak Bayamuri. Untuk membahas tentang bahan aktif metil metsulfuron sendiri, sudah sering kita bagikan buat teman-teman bahwasanya itu sangat-sangat tidak cocok untuk tanaman bawang merah. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan bahan aktif metil metsulfuron untuk lahan bawang merah. Dan ini karena ini lahan baru lur, otomatis tidak bisa lur kita setting dari awal, karena ini juga bekas tanaman padi. Sehingga yang jelas kita tahu sejarahnya lur. Kalau kita selesai menggunakan metil metsulfuron, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menurunkan kadar dari metil metsulfuronnya, kita bisa mulai dari awal. Ini masih aman kalau kita tahu dari awal lur. Yang berbahaya itu kita tidak tahu bahwasannya lahan tersebut bekas dispray herbisida metil metsulfuron, sehingga kita tidak terlalu dapat untuk menghalau atau menurunkan dari kadar herbisida tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu dari awal seperti ini, maka bahan-bahan yang dapat menurunkan kadarnya itu bisa kita masukkan. Lahan ini nanti rencana pakai sprinkle, jadi ini nanti tidak ada potongan gotnya, langsung ini memanjang sekitar ada 60 meter, selebih lur ini 70 meteran. Ini nanti full tanpa ada potongan, jadi langsung gotnya cuman ada 2 di tengah dan 2 di pinggir, karena bedengannya cuman 3 lur. Lebarnya 2,5 meter untuk bedengan. Tuh di sana ada kayu-kayu itu untuk bedengan. Nah untuk ini lebar gotnya ini sekitar 70 cm lur, karena ini posisinya nanti tidak dibikin lurus begini, tapi nanti agak ada slope, ada kemiringan seperti ini loh. Tuh menghindari bedengan itu agar tidak mudah longsor. Seperti itu. Baik, buat teman-teman simak terus, karena saat ini proses kedua olah lahan bekas tanaman padi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.